Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana kesaksian ya. Kesaksian seorang murtadin katanya. Nah, kalau dicerita masalah murtadin, demi Allah sikit pun saya tidak percaya, ya, karena dari kesaksiannya pun mengada-ada, ya, kesannya mengada-ada, kesannya ketika mereka dia berkata, ya, ketika mereka membuat kesaksian itu ceritanya itu selalu saja keceplosan dan simpang siur, gitu. Simpang siur. Jadi apa yang dia sampaikan di awal dengan yang disampaikan di belakang itu berbeda. Nah ini katanya di kandungan ibunya itu selama 16 bulan katanya ya. Nah terus di dalam kandungannya itu ya, di dalam kandungan ibunya dapat melihat Tuhan katanya. Nah Tuhan itu yang ada di foto katanya. Nah jadi berbagai macam banyak karakter profil atau foto-foto ya Jesus Christ itu ya sesamaan mereka di dalam setiap negara itu gambarnya berbeda-beda. Di Cina matanya sipit ya, di Jepang pun sipit juga, di Afrika sana berambut keriting ya, terus di apa namanya di Eropa ya macam orang bule begitu ya. Jadi beraneka ragam rupa, beraneka ragam kulit, beraneka ragam rambut. Jadi yang mana yang benar ya? Jadi inilah halusinasinya orang Kristen itu. Mungkin mereka ini terlalu banyak makan jamur kandang sehingga mereka berhalusinasi itu terlalu apa ya? Over gitu ya. Bahasanya menurut mereka wah sekali ketika mereka membuat kesaksian, tapi ternyata bagi kita umat muslim ketika orang-orang Kristen itu membuat kesaksian hanya bikin kita ketawa ya, bikin kita geli karena memang segala sesuatu apa yang mereka sampaikan itu tidak sinkron dari awal dengan yang akhir. Yang disampaikan di awal juga ada dan dengan yang disampaikan di akhir. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Apakah bisa orang itu dihamili pula ya, mengandung sampai 16 bulan ya? Apakah bisa seorang ibu mengandung sampai 16 bulan? Ya, jadi ternyata setelah kita cari tahu itu nggak bisa. Kalau sampai 16 bulan itu biasanya harus udah duluan dioperasi sih. Waktu udah 12 bulan lebih itu sudah harus dioperasi. Kalau nggak ya bisa meninggal. Kalau nggak bisa meninggal itu. Jadi ibunya tuh dijamin meninggal. Ya ini saya nggak tahu ya kenapa ibunya bisa sampai melahirkan dia yang sehat walafiat ini ya. Luar biasa sekali. Tetapi ya inilah kekoplakan kalau murtadin-murtadin yang dihadirkan oleh Ucup Mabuk Mulu. Kalau nggak lucu ya bukan di Sofanu Bulu masalahnya kan. Karena memang channel dia ini spesialis yang lucu-lucu dan unik. Ya, jadi dia ini mengumpulkan orang-orang unik di seluruh dunia yang teman-teman nggak akan bisa melihat orang-orang tersebut di luar. Hanya di Yusuf Manubulu lah kita bisa melihat keunikan orang-orang yang punya cerita luar biasa aneh-aneh ya. Jadi yang ini adalah 16 bulan dikandung oleh ibunya. Bagi teman-teman yang punya saudara dokter, atau mungkin teman-teman yang nontonin dokter, menurut kalian masuk akal nggak 16 bulan dikandung? Oke, kita dengarkan saja bagaimana kekoplakan dari pria tersebut yang mengaku dirinya dikandung ya, selama 16 bulan. Luar biasa sekali. Jadi dia dianggap spesial. Ya, dia spesial karena dia dikandung 16 bulan. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman dan jangan lupa siapkan popcorn dan juga cemilan-cemilan lainnya ya karena ini adalah hiburan bagi kita ya menonton murtadin-murtadin yang ditampilkan oleh channel Ucup Mabuk Mulu itu adalah hiburan bagi kita semua. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman semua. Jadi orang tua saya pertama itu orang tua saya menikah tahun 1970. Jadi orang tua saya menikah, lalu ibu saya hamil. Dan ini yang anehnya, hamil itu pada umumnya yang normal kan 9 bulan lebih ya, lahir. Ini mama saya hamil itu bisa sampai 15 sampai
hampir 16 bulan. Feminim, you nggak kenal tempat melawak terus. Astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bamtri semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Setan ini. Emang gue pikirin itu. Sahabat, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari orang-orang yang ibunya mengandung 15 sampai 16 bulan. Astaga. Ya sahabat semuanya, tadi di awal video kita sudah lihat cuplikannya bahwa Narakoplak Sincop Papien Copi ini mengaku dia itu dikandung oleh ibunya lebih dari setahun. Ya katanya tadi 15 sampai 16 bulan. Saya kalau dengar ini saya ingatnya sama walrus. Karena walrus ini adalah hewan dengan kehamilan yang lebih dari setahun ya. Pas betul 15 sampai 16 bulan seperti yang dikatakan oleh si Narakoplak Sincop ini ya. Jadi saya ragu sahabat, dia ini dikandung oleh ibunya atau walrus. Ya kita lupakan saja lah ya siapa yang mengandung dia ini. Yang penting kan dia sekarang sudah lahir. Sudah lahir ke dunia ini. Dan ketika dia lahir ke dunia, dipanggillah dia sama Sincop Papien Copi untuk bersaksi. Puji Tuhan, selamat malam bagi semua teman-teman dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami kembali hadir untuk berbagi kasih, berbagi kehidupan, di mana kuasa Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, kasih-Nya yang tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun yang ada di dalam dunia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena berkolor. Dia pakai kolor. Ini bukan dongeng, ini bukan halusinasi, ini bukan berita hoax. Percaya sama dia, percaya sama dia. Astaga. Si Oncop ini makin banyak bacot, makin nampak Oonnya ya. Makanya Cop, jangan terlalu banyak bacot. Langsung saja tampilkan Narakoplakmu yang dikandung 15 sampai 16 bulan itu. Oke, kita akan segera sambut Bapak Tomo untuk memberikan kesaksian bagi kita semua. Selamat malam Pak Tomo. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Oke Pak, silakan Pak, waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak untuk bersaksi tentang karya Tuhan di dalam hidup Bapak. Baik, terima kasih Pak Yusuf buat waktunya. Salam Bapak Ibu semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang sedang bersama dengan kami di dalam channel Bapak Yusuf Manubulu pada malam hari ini. Di malam hari ini saya akan menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi saya lahir dari latar belakang keluarga Muslim. Jadi tidak ada satupun dari keluarga saya, dari nenek moyang saya yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya akan menceritakan dari awal, dari sejak saya lahir Bapak Ibu. Jadi orang tua saya pertama itu orang tua saya menikah tahun 1970. Jadi orang tua saya menikah lalu ibu saya hamil. Dan ini yang anehnya, hamil itu pada umumnya yang normal kan 9 bulan lebih ya, lahir. Ini mama saya, ini menurut cerita orang tua saya, hamil itu bisa sampai 15 sampai hampir 16 bulan. Jadi perutnya gede sekali. Dan orang tua saya ketakutan. Ya, dia pikir ini ada tumor atau sakit segala macam gitu ya. Tapi mau dibawa ke rumah sakit, dicek tidak mau. Dan ke dukun beranak gitu ya, menyatakan bahwa itu hamil. Nah, karena mendengar ada orang yang hamil lahir, itu lahirnya ular waktu itu ya di lain desa saya. Jadi saya itu orang desa waktu itu ya, lahirnya ular, jadi ketakutan. Orang tua saya ketakutan, akhirnya pergi ke dukun. Lalu di dukun itu dikasih minuman ya, dikasih minuman oleh dukun itu, lalu diminum. Setelah diminum, lalu mama saya sore mandi, setelah mandi ya tidur, dan anehnya tanpa pendarahan
kandungan yang sudah gede itu ya, hampir 16 bulan, bangun dari tidur itu tanpa pendarahan, hilang begitu saja. Hilang begitu saja. Ya, perutnya kempes. Lalu tahun 1972 itu hamil lagi. Hamil kali ini ya sama peristiwanya, tapi nggak sampai di atas 10 bulan. 7 bulan setelah itu buat mandi, ya, terus bangun tidur tanpa pendarahan, hilang lagi. Seperti itu. Lalu hamil lagi, ini hamil anak yang ketiga. Ini orang mau cerita kesaksian apa mau cerita kehamilan sih ya? Iya, dari tadi ceritanya hamil pertama, hamil kedua, sampai pada hamil yang ketiga. Ada yang keempatnya nggak sih ya? Ayo kesaksian Pak, ya, cerita bagaimana Anda itu pindah. Jangan cerita hamil-hamil terus, ya. Dan di kampung saya itu ada musola, dan sejak kecil saya juga sudah belajar ya baca Al-Quran, ya kan, baca huruf Al-Quran gitu ya. Lalu saya juga sudah menjalankan sholat ya, 5 waktu, bahkan sholat Jumatan juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi suatu kali pada saat saya ya masih anak-anak, waktu itu kelas 5 SD, mau naik kelas 6, itu kakek saya atau mbah saya laki-laki itu sakit, dirawat di rumah sakit Yakum, ya, Panti Rahayu ya, Yakum, Yayasan Kristen untuk Umum. Dan di rumah sakit itu saya melihat gambar, itu Tuhannya orang Kristen. Ngawur, Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Astaga. Nah, ini ngomong-ngomongin wajah Yesus, gambarnya Tuhan orang Kristen ya. Ini Sincop Papincopi dan oten-oten yang lain nih harus sepakat dulu ya. Sebelum bersaksi, sepakat dulu yang mana nih gambar Tuhan Yesus yang benar itu yang mana ya. Jangan nanti dibilang sampah atau semuanya sampah ya kan. Maka sepakati dulu ya, musyawarah dulu, terutama ajaklah para nabi Anda. Dan saya menyarankan ajaklah nabi Anda itu ya, si Paul Gozong itu, yang mana wajah Tuhan yang benar itu. Apakah yang ini, atau yang ini, atau malah yang ini? Astaga. Astaga ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan di rumah sakit itu saya melihat gambar, itu Tuhannya orang Kristen. Ya, saya melihat ada gambar Tuhannya orang Kristen. Lalu setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit, itu kakek saya meninggal. Meninggal, lalu dikubur. Ya, setelah dikubur, tiba-tiba, ya, saya pada saat tidur, ya, tidur itu, ya, maghrib gitu ya, saya tidur gitu ya, saya tinggal di suatu desa. Ya, tiba-tiba, kakek saya yang sudah dikubur itu, ya, masih hidup. Gitu ya. Kakek saya seolah masih hidup. Tiba-tiba Tuhannya orang Kristen itu menampakkan diri kepada saya. Menampakkan diri kepada saya. Dan saya berpikir, ini kan yang di rumah sakit itu. Tapi memang saya tidak bisa melihat wajahnya. Saya nggak bisa melihat wajahnya. Tapi saya berpikir, ini Tuhannya orang Kristen. MU melawak dong. Dia tidak bisa melihat wajah Yesus atau sosok yang datang kepadanya itu, tapi dia yakin bahwa itu adalah sosok yang dia lihat waktu di rumah sakit, gambar yang dia lihat di rumah sakit waktu itu. Nah, ini kan kapuyuk namanya ya. Kapuyuk halu ya, ginilah jadinya ya. Dia tidak bisa melihat, tapi dia yakin itu adalah Yesus yang sama seperti gambar yang dia lihat waktu di rumah sakit dulu. Aduh, Oten. MU. Ya. Paling gaman kita sama Oten ini. Lalu tadi di awal juga dia katakan ya bahwa dia bermimpi melihat kakeknya itu hidup lagi. Setelah itu 2 detik kemudian dia katakan seolah-olah kakeknya itu hidup. Nah, ini kan sama statementnya ya, sama seperti sengaja tapi tidak disengaja, tidur tapi tidak tidur, mimpi tapi tidak mimpi. Jadi statement ini akan terus digunakan ya ketika mereka ini berhalusinasi, tidak akan pernah lupa itu ya. Entah normal, entah enggak tuh kan. Perlu dipertanyakan itu. Ya, kita singkat saja ceritanya ya sahabat, karena dalam durasi video Sincop Papincopi itu sangat panjang. Kita ambil intinya saja, karena banyak yang tak berguna. Ya sebetulnya sih semuanya tak berguna ya.
Kita tanya aja langsung ya kepada Walrus ini ya. Maksud saya kita tanya langsung ke Narakoplak Sincop Papincopi ini, kenapa dia murtad kalau memang dulunya Islam ya. Dan luar biasa saya menikah, Tuhan bekerja dengan dahsyat luar biasa saudara. Saya menikah itu Tuhan sudah atur semua. Dan saya undang keluarga saya, semua kita kasih undangan. Saya menikah tanpa biaya siapapun, tanpa biaya orang tua, maksudnya keluarga dari saya, saudaraku. Tuhan sudah cukupkan semua. Saya cuma minta mereka semua datang ke Jakarta. Saya kasih undangan semua. Saudara. Mereka masih muslim, pakai kerudung, pakai peci, masuk gereja saudaraku. Karena saya diberkati di gereja itu hari pertama dalam pernikahan saya. Hari kedua, itu pernikahan saya di gedung. Luar biasa, tamu undangannya. Banyak sekali. Keluarga saya kagum heran. Kok bisa menikah semewah ini? Ternyata karena urusan di bawah perut sahabat ya. Astaga. Ya memang mereka ini nggak akan jauh-jauh dari situ ya faktornya ya. Kalau bukan karena ekonomi, pasti karena di bawah perut. Yang perempuan laki-laki sama aja itu ya, sama-sama kapuyuk bin kapindiang. Demikian video Walrus ini sahabat semuanya, semoga Anda terhibur. Sampai jumpa di video Walrus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena berkolor. Dia pakai kolor. Ini bukan dongeng, ini bukan halusinasi, ini bukan berita hoax. Percaya sama dia, percaya sama dia. Entah normal, entah enggak tuh kan. Perlu dipertanyakan itu. Astaga. Musim ini yang dimana para orang-orang yang mengaku murtadin ini ya mereka membuat kesaksian-kesaksian yang dimana kesaksiannya itu acap kali menggelikan gitu ya, dan mereka bangga sekali disebut seorang murtadin itu ya, oleh karena mereka tidak tahu arti dari murtadin itu apa. Arti dari murtadin, orang yang murtad itu artinya orang yang menghinakan dirinya, orang yang menistakan dirinya itu ya, orang yang menistakan dirinya sendiri, orang yang menghinakan dirinya sendiri, itulah murtadin. Nah, namun mereka bangga dengan hal itu gitu ya, oleh karena kebodohan mereka. Dan memang menjadi seorang Kristen itu wajib bodoh sampai mati ketika ia membuat narasi-narasi kesaksian itu semuanya di luar akal sehat, karena memang tidak ada yang logik ya. Dari kitabnya sendiri ya, berbohong itu memang menjadi sebuah kewajiban dan memang wajib dilakukan ya, karena Paulus sendiri yang mereka anggap rasul itu berkata kebenaran Kristus itu ya boleh disampaikan dengan bohong dengan benar dan bohong sama saja gitu ya. Jadi disitulah mereka selalu saja acap kali membuat kedustaan-kedustaan, membuat kebohongan-kebohongan untuk memikat umat Islam agar masuk Kristen gitu. Padahal itu mustahil sekali ya. Jika mana dikata masalah urusan perut, saya yakin ya mungkin ada ya, urusan perut itu ada, tapi kalau yang dihadirkan oleh Yusuf Manubulu, pendeta Yusuf Manubulu ini ya, itu memang settingan ya, memang settingan. Jadi memang kafir kian, bukan orang yang murtad, itu bukan. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Iri Widosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi